Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui anggaran belanja pensiun untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menjadi beban bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Terlebih dana pensiunan hingga saat ini mencapai Rp2.800 triliun, terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp900 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp1.900 triliun. Seperti diketahui, belanja pensiun di dalam APBN itu pemerintah tidak hanya pensiun ASN, TNI, Polri, bahkan ASN daerah pun kita juga membayarkan pensiun penuh karena kita masih menggunakan prinsip definite benefit. Artinya setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah didefinite, kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen DPR MPR, Jakarta, Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Sri Mulyani menjelaskan, dana pensiun untuk ASN, TNI, dan Polri selama ini diserahkan setiap bulan ke rekening masing-masing. Untuk ASN sendiri, dana pensiun selama ini dikelola oleh PT Taspen Persero. Adapun skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go, yakni hasil iuran 4,75% dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN. Bendahara negara itu mengatakan, jika terus-menerus maka akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka panjang, apalagi, kata Sri Mulyani, jumlah pensiun ke depannya akan sangat meningkat. Untuk itu, dibutuhkan reformasi. Bicara tentang pensiunan yang jadi beban negara, tahukah Anda bahwa besaran uang pensiun PNS ternyata masih belum seberapa bila dibandingkan dengan anggota DPR, sebab diketahui bahwa anggota DPR akan mendapat uang pensiun seumur hidupnya meski hanya menjabat satu periode atau selama 5 tahun. Bahkan uang pensiun itu bisa diwarisi kepada istri atau suami hingga anak mereka. Aturan itu sudah diatur dalam pasal 17-19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan, Administratif, Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta bekas pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. Pasal 17 mengatur, apabila penerima pensiun meninggal maka istri sah atau suami sah berhak mendapatkan uang pensiun. Kemudian, pasal 18 mengatur pemberian pensiun kepada janda atau duda. Uang pensiun tersebut akan diberikan sampai mantan anggota DPR tersebut meninggal. Kalau dia memiliki istri yang ditinggalkan, maka dana pensiun tersebut akan dilanjutkan ke istrinya. Jadi, jika mantan anggota DPR meninggal dunia, uang pensiunnya bisa tidak berhenti jika masih memiliki istri atau suami atau anak masih di bawah umur 25 tahun. Kalau kita melihat anggota DPR sekarang, tentulah kita ingat beberapa tahun lagi mereka akan jadi beban negara, jauh lebih menjadi beban dibanding pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang sudah mengabdi puluhan tahun. Sedangkan anggota DPR hanya bekerja 5 tahun dan dapat pensiun seumur hidup dan bisa diwariskan lagi ke istri atau suami dan anak.